Yo teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang statement dari ini ya teman-teman. Kita reaction statement dari Pak Tovan ya teman-teman, yang kemarin setelah prarekonstruksi ya. Tentunya tidak terlepas dari kita membicarakan Danu ya teman-teman, dan Danu di sini kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, ada yang mendukung Danu, ada juga yang tidak mendukung Danu ya. Tentunya itu bebas ya teman-teman, bebas beropini sesuai keyakinan dari teman-teman semua gitu. Dan ayo kita sama-sama reaction dari video dari Pak Tovan kemarin ya teman-teman. Apakah kata-kata dari Pak Tovan ini akan menambah kepercayaan teman-teman kepada Danu atau sebaliknya gitu ya. Oke, langsung kita simak aja videonya langsung ya teman-teman. Kastel videonya. Alhamdulillah. Terlibat semua kan, penetapan tersangka sudah 5 kan, nggak mungkin yang sudah ditetapkan tersangka batal, tersangka yang tidak mungkin lah. Jadi pernyataan yang pertama sudah sangat tegas ya teman-teman, bahwasanya ini wartawan nanya gimana bantahan dari pihak sana gitu kan ya, mengenai keterlibatan gitu kan ya. Beliau bilang ya pasti terlibat lah, terus beliau juga bilang tidak mungkin lepas, makanya dibilang kan tidak mungkin lepas karena beliau yakin pihak kepolisian memiliki bukti-bukti yang kuat. Dan sebelum beliau menyatakan hal tersebut, sebelumnya diwawancarai Kombes Pol Surawan juga berkata hal yang sama seperti itu teman-teman, karena pertanyaannya sama tentang hal ini gitu, mengenai tersangka lain yang ingin melakukan pra-peradilan. Dan ya info dari jawaban dari Kombes Pol Surawan cuma gitu aja sih, simple ya, nggak apa-apa gitu kan, yang penting kan kita punya bukti yang kuat, beliau bilang kayak gitu. Dan lanjut videonya ya teman-teman. Ini pernyataan pertama sudah menegaskan ya dari Pak Tovan, dan juga sebenarnya sudah ditegaskan juga oleh Pak Kombes Pol Surawan. Lanjut. Penyidik punya bukti yang jelas, rekonstruksi juga peran-peran mereka sudah jelas gitu. Dan yang menyatakan ini kan Danu sebagai pelaku kan, sehingga dia benar-benar apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dialami langsung gitu. Makan Danu. Oke, ini pernyataan kedua. Kenapa kita harus mempercayai Danu? Ya karena Danu kesaksiannya sebagai pelaku dan bukan sebagai saksi biasa atau bukan sebagai tersangka yang belum mengaku gitu kan ya. Kalau kemarin gue udah upload tentang tidak kooperatif ya, nanti kita bahas lah ya. Sebenarnya itu kalau misalkan kooperatif atau enggak, yang Pak Ibrahim bilang kemarin, dibilangnya 4 tersangka itu tidak kooperatif. Ya kalau menurut gua, kalau dibilang kooperatif, mungkin maksud dia posisinya Pak Ibrahim ini sudah yakin 100% 4 tersangka ini terlibat, tapi masih juga belum mengaku. Itu kalau misalkan gua menanggapi kata-kata dari Pak Ibrahim ya teman-teman. Sudah terlihat sangat jelas bahwasannya 4 tersangka ini terlibat tapi masih belum mengaku. Itu inti mengapa Pak Ibrahim bilang bahwasanya tidak kooperatif. Namun di sini kalau misalkan beliau bilang kayak gitu, sebetulnya tidak adil juga, bahwasanya di sini Kang Heri juga tahu bahwasanya setiap tersangka itu berhak ya, atau setiap saksi juga berhak untuk ya, kalau misalkan dituduh seperti itu pastinya akan ini ya, membela kalau misalkan memang dia tidak bersalah gitu teman-teman. Kan nanti kan bersalah atau enggaknya ditentukan di pengadilan. Oke, kita lanjut poin kedua. Oh, pernyataan Danu tidak sinkron. Ada juga yang menyampaikan bahwa Danu pernah di BAP tapi nggak mau tanda tangan, itu juga salah. Mana ada orang di BAP tidak tanda tangan, itu nggak pernah ada. Orang yang di BAP setelah memberikan pernyataan sudah pasti pernyataannya dia tanda tangan. Itu waktu itu Danu bikin kronologis tentang kejadian. Tapi ya itu yang kita aneh, kenapa pernyataan
pernyataan itu tidak didalami gitu, padahal sebetulnya itu sudah mendekati arah apa yang terjadi kan gitu. Sekarang di era pemimpinan Kapolda sekarang di bawah Pak Dir tadi, Pak Sirawan, itu sangat jelas bahwa semua yang disampaikan dari semua yang gitu teman-teman. Di sini banyak kan teman-teman yang selalu ya mungkin ada asumsi juga, tentunya ini wajar ya teman-teman, bahwasanya yang tidak pro Danu menyatakan bahwasanya ini adalah skenario yang dibuat-buat gitu ya, bahwasanya seperti itu. Dan di sini sebenarnya sudah terjawab dari Pak Taufan, kronologi yang disampaikan Danu itu pada saat di BAP di awal itu yang dia sampaikan teman-teman pada saat di awal-awal belum dipegang Pak Taufan. Pada saat itu dia itu buat kronologi, namun karena ada pressure dan situ belum dipegang sama Pak Taufan, dia banyak dikasih tekanan teman-teman. Dan situ memang teman-teman sudah tahu sendiri kan dari dulu ya, yang menyimak pasti tahu banget kalau Danu itu di pressure seperti itu teman-teman. Jadi di sini banyak yang bilang apa ya dibuat-buat untuk skenario-nya, dan di sini Pak Taufan sebenarnya sudah menjawab gitu. Jadi setiap poin-poin yang diberikan Pak Taufan ini apa adanya, Danu salah dikatakan ya, Danu benar ya dikatakan untuk hal-hal yang dia lakuin gitu. Hal yang dia lakuin yang dia benar apa, dia sudah menjawab dengan jujur di awal gitu kan ya, bahkan menceritakan kronologinya, namun tidak digubris oleh Polres pada saat itu, dan itu dipertanyakan oleh Pak Taufan. Dan Pak Taufan di sini senangnya sudah dipegang Kapolda sehingga ini bisa diusut. Kata-kata dari Danu sebelumnya memang diremehkan gitu kan, tidak diusut. Dan di sini sudah jelas ada permainan, bahwasanya oknum-oknum sudah diperiksa dan pihak kepolisian juga sudah mengakui bahwasannya ada oknum-oknum yang terlibat. Dan di sini sudah jelas pertanyaan dari teman-teman semua, apakah ada oknum yang memang dari Polres? Sebenarnya itu kan dari dulu ya memang ada jelas. Jadi makanya kata-kata Danu itu ya mentah jadinya gitu kan, padahal dia udah buat kronologinya yang harusnya dari dulu itu udah terungkap, malah jadi nggak terungkap seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Ini ditanya oknum ya, oknumnya pasti ada nggak ya, pasti ada gitu kan kata Pak Taufan. Kalau nggak mungkin sampai 2 tahun ini kayak gitu. Itu kesimpulannya. Lanjut ya. Mental Danu sebelum rekonstruksi sampai hari ini kalau kita perhatikan keadaan Danu bagus, keterangannya bagus, dan dia berani konsisten terus ngomong dengan apa yang, karena memang ini sekarang sudah dari dalam hati dia berani untuk membongkar kasus ini. Oke. Alhamdulillah dari prarekonstruksi pertama, kedua, sampai berapa kali sudah nih? Sampai Ketiga. Hari ini tadi tinggal sedikit penambahan, itu semua sudah. Gak ada yang berubah, gak ada yang ngada-ngada, gak ada yang bohong, semuanya sesuai. Bang, Danu itu eksekusi gak sih Bang? Danu ada diperintahkan untuk Oke. Pernyataan Danu udah sesuai semua, dan apa yang dia katakan sesuai dengan di TKP gitu teman-teman. Jadi di sini bukan hanya dari pernyataan Pak Taufan doang, dan itu dilihat langsung sama LPSK, sama Kejaksaan, dan juga oleh Polda Jawa Barat. Dan Polda sendiri bilang sesuai gitu. Jadi tentunya Polda Jawa Barat juga tidak semudah itu gampang dimodoh-modohi sama Danu. Tentunya yang namanya Polda itu melihat adanya suatu kesaksian dan juga lihat ada bukti atau enggak. Yang penting dia tuh buktinya gitu. Yang namanya hukum nggak ada bukti ya dianggapnya tidak terjadi, tapi di kala bukti itu juga ada gitu kan ya. Dan sini pernyataannya sesuai juga dengan barang-barang bukti yang nanti akan dikeluarkan ya. Ada ratusan barang bukti yang akan dikeluarkan pada saat rekonstruksi nanti. Kenapa pernyataan Danu dipercaya oleh Kapolda? Karena sesuai nih kata-katanya dengan barang bukti, semuanya itu klop gitu teman-teman semuanya. Jadi kayak gitu. Ini ditanyakan juga kenapa apakah Danu terlibat sebagai eksekutor, dan di sini benar-benar Pak Taufan menjawab apa adanya teman-teman. Dan di sini gua akan reaction tentang hal penting ini nih, satu hal penting ini gitu. Oke. Eksekusi ada. apa tuh Bang? Ya salah satunya pada saat eksekusi almarhum ibu. Jadi ya pada saat eksekusi
sedikit mukul. korbannya itu tidak gontok. Dia juga Di sini agak miris ya teman-teman, pasti yang setiap teman-teman dengar ini mungkin tidak menyangka atau gimana. Pada saat Pak Freddy lagi live nih, padahal ini kan Bang Heri setelah ini kan udah selesai tuh live prarekonstruksi ketiga, ditanyain kan sama sama viewers ya, sama teman-teman semua, Pak Ferdi tahu nggak itu tentang Danu yang melakukan ada pemukulan terhadap Amel? Pak Freddy aja yang begitu bersubang nggak tahu teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya ada suatu informasi yang memang dirahasiakan oleh Polda Jabar dan juga Pak Tovan teman-teman. Jadi memang tidak semua informasi yang diberikan itu kepada media itu dikeluarkan atau diinformasikan. Ada beberapa memang informasi atau kronologi yang memang disembunyikan dahulu, seperti contohnya hal ini tentang eksekutor teman-teman. Danu ini eksekutornya ngapain aja pada awalnya. Mungkin teman-teman yang sering melihat YouTube Kang Heri ya, itu Pak Taufan pernah bilang bahwasanya peran dari Danu itu keluar masuk TKP dan diperintah oleh Danu dan tidak diterangkan secara detail. Ternyata memang kalau untuk detailnya itu dirahasiakan teman-teman. Dan di sini setelah memang pengen menjelang rekonstruksi, langsung nih dibuka-bukaan nih sama Pak Tovan mengenai apa yang dilakukan Danu kemarin tuh, yang prarekonstruksi yang tidak bisa kita lihat kayak gitu. Dijelaskan bahwasanya memang Danu ada peran untuk memegangi Bu Tuti, terus juga ada peran untuk memegangi Amel tangannya untuk tidak berontak, bahkan sedikit memukul, dan itu digarisbawahi atas perintah dari Pak Yosep teman-teman, seperti itu. Banyak teman-teman yang nggak percaya apakah emang itu Danunya aja pelaku tunggal atau emang itu Danunya aja yang emang pengen mukul kan kayak gitu. Tentunya di sini nanti juga selain reaction dari gua, nanti gua juga akan di video selanjutnya juga akan reaction dari itu ya, pengacara tentunya Pak Tovan yang di sebelahnya gitu kan, akan mereaksi juga untuk tindakan Danu itu, seperti itu teman-teman. Dan di sini tidak bisa kita pungkiri, intinya kayak gitu informasinya yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya yang pertama, informasi ini memang dirahasiakan dulu sama Polda Jawa Barat dan juga Pak Tovan. Yang kedua memang Danu ini sudah mulai memang tidak bisa dipercaya, bahwasanya kan ini kan kita menantikan nih, ayo Danu gitu kan, jujur 100% gitu kan. Kalau misalkan ada yang memberatkan, bilang aja gitu kan, agar menjadi JC. Dan sini Pak Tovan jelasin aja kesalahan Danu gitu kan. Memang dia terbukti dia melakukan ada pukulan kepada Amel dan juga memegangi tangan Amel, walaupun itu atas perintah dari Pak Yosep. Dan itu ibarat kata agak miris tetap gitu kan, walaupun itu perintah dari Pak Yosep. Memang teman-teman pasti mendengar hal ini agak miris bahwasanya Danu benar-benar ikut gitu dalam eksekutor tersebut kayak gitu. Dan itulah fakta yang terjadi. Dan karena Danu sudah mengungkap hal ini, keterlibatannya memang yang memberatkan dia. Artinya di sini membuat para netizen yang memang mendukung Danu, artinya ya secara logika ya harusnya sih kepercayaannya bertambah. Kenapa gitu Bang? Ya kan kita awalnya, ya gue sendiri ya, kok dari kronologi ini ada keanehannya kenapa? Harusnya kan adalah suatu kronologi yang memberatkan Danu gitu, fakta-fakta yang memang pasti bisa memberatkan Danu. Apa itu gitu, ungkapin aja, nggak mungkin semuanya dia baik-baik aja di kronologi tersebut. Dan ternyata ini udah terungkap ya teman-teman. Dan yang gue pikirin, yang gue rasain terjawab di sini oleh Pak Tovan gitu. Ternyata Danu memang ada ya, walaupun itu memang perintah, tetap ada namanya andil ya untuk memukul Amel dan juga memegangi Ibu Tuti dan juga memegangi tangan Amel. Dan di sini memang ya agak mirisnya di situ. Ya kalau misalkan gue jadi Yoris ya memang agak wajar ya kalau marah gitu ya. Susah juga sih gitu kan lingkup ini. Dan di sini yang pasti teman-teman semoga ya yang dukung Danu bisa percaya, yang terserah yang belum memang tidak percaya sama Danu atau masih menganggap ini rekayasa, ya tentunya teman-teman punya
apa ya, opini sendiri, dan gua nggak menyalahkan. Nanti kan soalnya memang kebenaran itu akan di pengadilan ya teman-teman, apakah Danu benar, apakah Pak Yosep benar gitu kan, apakah Danu salah atau apakah Pak Yosep salah. Nanti tentunya kita akan ditentukan oleh hakim di pengadilan nanti. Ikut izin aja bang, yang di sini yang ikut naikin bang. Kemarin pada saat dan itu yang angkat karena kayak ibu tuti kan berat gitu. Terus diangkat. Bu Tuti berat ngangkat. Ada apa? Abi, ada. Oh, belum ada jawabannya dari LPSK gimana? LPSK. Masih berproses. Kalau jawaban LPSK pas rekomendasi, terus nanti disampaikan ke polisi dan ke pengadilan. Jadi, tetapi sampai hari ini yang kita dapat info tadi juga kita kita tanya ke penyidik ya, LPSK tetap pada posisi yang berproses untuk menjadikan Danu JC gitu. Teman-teman udah jelas ya teman-teman. Jadi LPSK ini sudah jelas sebenarnya support Danu di mereka itu, dan bisa dipastikan ya 100% menurut gue pribadi ya, 100% LPSK ini akan menjadikan Danu sebagai JC ya teman-teman. Kenapa begitu bang? Ya kalau nggak mungkin LPSK terus mau terjun untuk kayak mensupport Danu, kayak mendampingi Danu. Bahkan mungkin kemarin itu sudah yang namanya dihadirkan psikolog untuk Danu agar siap gitu. Siap apa bang? Siap menghadapi persidangan. Artinya apa? Dalam arti siap menghadapi persidangan ini ibarat kata santai aja kalau misalkan masalah status. Yang penting Danu ini secara psikologis tuh mentalnya udah kuat untuk menghadapi persidangan gitu. Itu yang dikuatin sama LPSK sebenarnya. Kalau misalkan nanti JC mah ya udah nanti santai aja gitu kan. Yang penting dia tuh mentalnya kuat dulu, dan gue lihat dari bukti dari prarekonstruksi itu udah diproses, dan menurut gue prosesnya itu pasti disetujui bahwasanya kalau Danu ini akan dijadikan JC. Kalau misalkan Danu nggak dijadikan JC ya harusnya memang sudah ditolak dari awal oleh pihak LPSK. Buktinya apa bang? Buktinya sebenarnya tuh ada beberapa kasus yang mengajukan LPSK sebelumnya tentang JC ya, namun langsung mentah-mentah ditolak. Namun pada saat Danu mengajukan, diajukan oleh pengacaranya, dan itu diterima dengan baik. Karena apa? Karena Danu ini adalah saksi kunci di mana kasus Subang ini bisa terungkap. Sama halnya dengan kasus Sambo, ada satu orang ini agar bisa terungkap gitu. Sama halnya dengan ini, dan ini udah parah banget. Parahnya kenapa ya? Karena udah 2 tahun gitu. Jadi peran LPSK ini sangat besar untuk kasus ini gitu. Seperti itu. Kalau misalkan kita melogikakan gitu kan, kasus ini nggak selesai 2 tahun dengan adanya Danu selesai gitu kan, walaupun nanti Danu akan tetap mendapatkan hukumannya sesuai porsinya ya teman-teman, seperti itu. Dua infonya mau ada psikolog dari LPSK untuk ketemu Danu di Polda. Bang, itu ada di aman rumah ada itu diamankan juga, maksudnya dijaga ketat perjalanan. Para pelaku ini kan masih di lingkar sini juga. Para pelaku itu masih keluarga Danu juga. Dari awal kami minta pada saat menyerahkan Danu untuk bisa menjaga Danu dan menjaga kita khawatir lah. Dan alhamdulillah itu diberikan sama Polda, dan mereka ikut patroli menjaga gitu ya. Kita antisipasi aja jangan sampai ada orang tidak bisa. Oke, ini poin yang selanjutnya, masalah penjagaan ya teman-teman. Nggak tahu ya di rumah Yoris juga dijaga atau enggak. Yang pasti memang di rumah Danu itu dijaga dengan ketat ya teman-teman, karena bisa aja dari orang-orang yang kemungkinan nggak suka Danu, kemungkinan itu bisa aja nyerang, atau bisa aja ya tersangka-tersangka ini bisa saja menyerang gitu kan. Dari keluarganya, dari Danunya kan kayak gitu, harus dijaga bener-bener. Jadi jangan sampai nih gitu kan saksi kunci kenapa-napa dan persidangan ini sampai nggak jadi gitu kan, gara-gara saksi kunci Danu ini bermasalah gitu kan, atau ada orang yang nyenggol dia gitu. Ya, kita dapat info memang itu sebetulnya pada saat kejadian tanggal 19 banyak ada perwira, ada polisinya, ada
ada apa namanya, ada tersangka juga dan lain-lain. Saat itu kan masuk ke dalam TKP yang dijaga ketat gitu ya, dan sudah di polis lain gitu. Nah ini kan dari awal kami pertanyakan kenapa kok bisa gitu ya, masuk apakah ada surat tugas apa, malah kita dengar katanya cuma kunci gitu. Apakah benar cuma kuncinya aja yang diambil atau ada sesuatu gitu. Itu katanya lagi di dalam ini Polda. Oke, cukup. Oke, itu terakhir ya tentang perwira yang atau oknum-oknum yang terlibat. Jadi itu sebenarnya sekarang untuk yang namanya ini teman-teman, yang namanya kepercayaan terhadap Danu itu udah kelar ya. Itu kemungkinan orang yang sangat percaya sama Danu harusnya kepercayaannya semakin tinggi lagi. Kenapa gitu Bang? Ya karena Pak Tovan sudah membeberkan apa kesalahan Danu gitu kan. Di saat di dalam tuh kronologi di dalam dia ngapain aja. Yaitu memukul Amel, memegangi Amel segala macam gitu. Itu kan yang memberatkan Danu kayak gitu. Itu seharusnya sih para teman-teman semua nih pengawal Kawal Subang yang tentunya mendukung Danu. Ya walaupun ada rasa miris gitu ya, tentunya di sini memang kepercayaannya bertambah gitu ya, dan harusnya sih Danu jadi JC kayak gitu. Dan juga ini kunci ya teman-teman, yang terakhir itu yang dibicarakan adalah kunci, yaitu otak ya, otak dari kasus Subang ini gitu yang harus memang dicari. Itu yang dikatakan oleh Pak Tovan juga. Jadi intinya adalah tinggal kita nyari otaknya nih, yaitu oknum-oknumnya siapa nih di balik kasus Subang ini, intinya kayak gitu. Itu yang sedang dicari oleh Polda Jabar juga. Dan semoga ya teman-teman nanti juga bisa yang namanya selesai gitu ya. Bahkan gue dapat info terbaru nih, sedikit tambahan ya teman-teman dari channelnya MBS atau Mbak Sucit. Kalau teman-teman sudah nyimak juga mungkin ya, bahwasanya bahkan Pak Rohman pun sebagai pengacara keluarga dari Pak Yosep ingin disingkirkan teman-teman oleh oknum tersebut gitu. Siapa oknum tersebut? Ya ada oknum yang menghubungi Pak Mulyana agar apa? Agar Pak Rohman gitu kan ya, agar ibarat kata tidak menjadi pengacara Pak Yosep lagi gitu dan pengacara Pak Mulyana. Kenapa seperti itu gitu? Ya itulah harus dicurigai siapa yang bilang kayak gitu. Dan Pak Rohman juga nggak setuju, dan gue juga sebenarnya kurang setuju. Menurut gue Pak Rohman ini ya memang sudah menjalankan sebagai kuasa hukum, ya sudah sebagai semestinya gitu. Walaupun memang beliau ini posisinya memang tidak diuntungkan gitu, karena apapun yang mungkin Pak Yosep ngomong bakal salah gitu. Beliau juga tahu posisi beliau itu sulit, tapi beliau ini tetap kepada kepercayaannya. Dan ini ya teman-teman, gue juga mau negasin bahwasanya memang setiap warga negara berhak ya, dia bersalah dia nggak bersalah, sebagai pengacara ya itu tugasnya untuk mendampingi gitu kan. Kalau dia bersalah misalkan gitu ya, mungkin nanti bisa ada tindakan-tindakan hukum yang bisa meringankan gitu kan, kayak seperti itu. Pengajuan itu kan sebenarnya tugas dari pengacara. Dan walaupun beliau membela Pak Yosep yang bersalah, tentunya beliau juga tidak mau mengorbankan karirnya juga, karena memang itu sudah disumpah dan itu kan memang tugas dari pengacara. Bersalah atau enggak ya tugas dia untuk sebagai kuasa hukum, tentunya sebagai kuasa hukum yang membela semampu dia gitu kan. Seperti itu teman-teman. Oke, segitu ya video dari gua, mungkin udah kepanjangan banget ini ya kalau masalah reaction. Nanti video selanjutnya kita akan lihat dari kuasa hukum Pak Tovan nanti akan berbicara mengenai ya itulah ya, mengenai serangan juga ya dari pengacara dari pihak sebelah gitu ya, dan juga mengenai Danu juga gitu kan, mengenai ya ini pernyataan Pak Tovan ini juga gitu kan, tentang Danu yang mungkin memukul Amel dan juga memegangi Amel gitu ya. Nanti akan dibahas juga di video selanjutnya. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.